Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Vlog. Hari ini vlognya cukup spesial. Kenapa? Karena saya ingin mencoba menjawab semua kekepoan kita semua. Juga ada beberapa pertanyaan dari subscriber dari TMC Vlog mengenai apa perbedaan dari motor yang baru aja dirilis oleh Astra Honda Motor, yaitu di all new Honda Vario 160 bila dibandingkan dengan suksesor sebelumnya, yaitu Vario 150 yang ada di samping sebelah kanan saya. Dan kebetulan banget gitu ya, yang sebelah kiri adalah Vario 160 pinjaman dari Astra Honda Motor, sementara yang di sebelah kanan saya adalah Honda Vario 150 pinjaman dari tetangga. Jadi pada dasarnya ini motor udah cukup lama ya, yang ini, sementara yang ini benar-benar motor baru. Cuman nggak apa-apa, minimal kita akan lihat perbedaan apa yang dihadirkan di Vario 160. Update apa, pembaruan apa, dan apa yang menyebabkan dia lebih besar, greater, lebih baik, lebih performanya lebih tinggi dan segala macam. Langsung aja kita simak ya. Yang pertama gitu ya, teman-teman sudah lihat ya, dari depan ya, dari depan secara umum the style-nya itu boleh dibilang, kalau saya bilang ya, detailnya itu boleh dibilang secara umum lampunya masih sama teman-teman sekalian, menggunakan model dual kin ya. Kalau kita bisa lihat di sini sama-sama menggunakan model dual kin, di mana headlampnya itu menggunakan lampu dengan dua gitu ya, dua sisi kiri dan kanan. Masing-masing sisi kiri dan masing-masing sisi kanan itu memiliki kayak klaster lampu jauh dan lampu dekatnya sendiri. Vario 150 juga seperti itu, di mana lampu jauhnya itu ada di tengah, lampu dekatnya itu ada di pinggir. Nah, Honda itu tetap menghadirkan desain yang boleh dibilang sama gitu loh teman-teman sekalian. Jika kita lihat ya, kayak misalkan ini nih kalau dinyalain tuh ya, ini juga kalau dinyalain dia tuh menghadirkan lampu yang ada kayak garis ini ya teman-teman sekalian ya, DRL. Cuman DRL-nya ini kalau di Vario 150 itu tidak tercover, jadi benar-benar dari atas turun ke bawah gitu ya, tapi di sininya dia tidak bertemu ya. Sementara untuk Vario 160, wah ini lampu sennya nyala, dia itu juga sama sebenarnya dari atas ke bawah, cuman dia tuh di bagian tengahnya itu ketutup sama cover. Nah itu dia perbedaannya. Teman-teman juga bisa lihat dari depan sini ya, saya matiin dulu, bahwa dimensinya sekarang ya, dimensinya kita lihat ya, 150 segini ya, coba kita lihat dari depan ya, sementara Vario 160 itu segini ya. Pada dasarnya memang secara umum Vario 160 itu lebih lebar. Untuk bikin lebih yakin gitu ya, kita ukur gitu ya, misalkan ya dari sini itu saya dapat itu 40 ya, 40 cm ya lebarnya, sementara ini tuh di sisi terlebarnya itu segini teman-teman sekalian, 50 cm. Jadi lebarnya di bagian depannya itu udah beda sekitar boleh dibilang 10 cm gitu ya. Sementara kita bisa lihat juga posisi tinggi ininya juga beda banget gitu ya, beda banget. Terus abis itu kita juga tahu bahwa untuk versi tertinggi dari Vario 160 itu sudah menggunakan ABS, sudah menggunakan anti-lock brake system. Sementara versi tertinggi dulu pada Vario 150 itu hanya menggunakan versi CBS atau Combined Brake System. Versi CBS juga ada di Vario 160, cuman tidak sebagai varian tertingginya. Jadi dia varian satu di bawahnya gitu ya, dan tidak menggunakan, nanti kita bisa lihat adalah rem belakang yang sudah cakram teman-teman sekalian. Kita bisa lihat di sini. Apalagi yang berbeda? Nah, saya mau lihat tadi lampu udah, kita bisa lihat di sini juga. Secara umum dia desainnya tuh kalau di sini tuh ada kayak semacam windshield ya, semacam windshield, cuman dia nggak ke atas gitu ya, segini doang windshieldnya. Sementara sebenarnya ini juga ada kayak windshield gitu, cuman tidak didesain sebagai windshield gitu. Ininya juga teman-teman bisa lihat, kalau di Vario 160 itu full ya, dia tuh dop gitu ya. Sementara kalau Vario 150 itu masih ada kombinasi di warna yang lebih gloss ya, untuk varian warna yang dopnya gitu ya teman-teman sekalian. Kita lihat di sini kalau Vario 150 itu hanya ada satu master caliper ya. Kenapa? Karena untuk versi tertinggi itu rem cakram itu hanya depan, jadi sistem hidroliknya hanya ada di rem depan. Sementara kalau di Vario 160 itu master calipernya itu ada dua, master caliper untuk rem depan yang di sebelah kanan, dan master caliper untuk rem belakang. Kita bisa lihat juga paling gampang nih, desain dari kaca spionnya ya. Kaca spionnya itu beda ya, beda banget. Ini tuh lebih mendekati kayak desain kaca spion dari Honda PCX ya. Kalau saya lihat jadi mirip kayak Honda PCX. Sementara kalau
Yang Vario 150 tuh ya standar biasa gitu loh teman-teman sekalian ya. Motor-motor Honda yang versi medium ya. Kita balik lagi ke depan ya, karena ini belum selesai ya. Nah, penempatan dari plat nomornya masih sama. Nah, ini nih ya. Front fender atau spakbor depan. Nah, kita bisa lihat lagi spakbor depannya juga kalau misalkan lebih turun ya, ambil jongkok, kelihatan nih ya, spakbor depannya kalau untuk Vario 160 dia itu bergerak bersamaan dengan suspensi gitu ya. Jadi jarak antara spakbor dengan ban itu tidak akan pernah berubah. Jadi tetap dia nempelnya ke bagian bawah dari suspensi depan. Sementara kalau Vario 150 yang generasi sebelumnya, dia itu tidak nempel ke suspensi depan, tapi dia ke atas, teman-teman sekalian. Jadi ini jaraknya itu agak panjang, agak lebar ya. Kita bisa lihat sini jaraknya itu ada sekitar 8 cm. Kalau ini cuma pendek ya. Ini tuh mungkin paling berapa ya? Sorry, sini ya. Ini tuh paling cuma 1,5 cm ya. Kalau ini tuh bisa sampai 7 cm gitu ya. Kenapa? Kalau ini tuh dia bervariasi nanti, tergantung dari permainan dari suspensinya. Suspensinya masih sama, cakram. Suspensinya teleskopik, terus remnya cakram. Tapi kalau di Vario 150 dia menggunakan cakram versi wave. Kalau yang versi 160 dia cakramnya itu nggak wave, teman-teman sekalian. Saya ukur ya, dia itu diameternya tuh ini segini 10, berapa nih? Aduh, ini nggak bisa pas di tengah-tengah ya teman-teman sekalian ya, maaf ya. 11 lah, 11. Kalau ini tuh cuma 10 teman-teman. Artinya secara umum cakram dari Vario 160 itu lebih lebar. Dan dia ada grid speed sensor teman-teman sekalian. Ini ya grid speed sensor di sini ya, di cakramnya sendiri ada gini. Dia itu untuk speed sensornya, sementara di Vario 160 tuh nggak ada. Remnya menggunakan kaliper Tokicho ya kalau untuk Vario 150. Sementara kalau untuk Vario 150 itu Tokicho, 160 itu menggunakan Nissin. Sama-sama satu piston kaliper ya, segede jengkol, gede ya. Segede jengkol ya, kayak gitu sama. Jadi pada dasarnya pengeremannya sama. Nah, bannya nih teman-teman sekalian, nih bannya ya, kita lihat di sini ya. Ini tuh bannya tuh velgnya lebih lebar. Walaupun sama-sama menggunakan 14, di ban depannya ini menggunakan 100 ya. Teman-teman sekalian, yang itu tuh ya, yang Vario 160 ini udah diganti nih ya, menggunakan Pilot Street ya, Michelin. Itu menggunakan 90 teman-teman sekalian. Dan lebarnya juga beda, tapi sama-sama menggunakan ring 14. Nah, dari depannya juga udah kelihatan beda banget, mulai dari lampu, terus DRL-nya beda, terus habis itu suspensinya beda, terus habis itu pengereman juga lebih beda, lebih lebar karena mungkin ini powernya lebih tinggi. Sehingga butuh cakram dengan diameter yang lebih besar gitu loh teman-teman sekalian. Plus di sini versi ABS juga. Nah, teman-teman sekalian, saya mau ngajakin teman-teman sekalian, tadi kita udah lihat bagian depan. Nah, sekarang lihat bagian belakangnya nih ya. Nah, panel meter dari Honda Vario 160. Ini kayak gini. Saya coba nyalain ya. Nah, jadi kayak gitu. Ini beda nyalainnya gitu. Secara umum sih mirip ya. Dashboardnya ya, menggunakan dashboard yang kotak kayak gini. Gitu. Terus kita lihat juga nih pencet-pencetannya juga sama sih pada dasarnya ya. Kalau ini ada total, trip A, trip B, trip average, voltmeter, total. Udah sama, persis sama. MID-nya sama, terus ada jamnya juga sama. Speedometer sama, the fuel indikator sama. Nih kita bisa lihat di sini ya. Tuh ya, kalau kita bisa lihat di sini persis sama ya. Persis sama teman-teman sekalian ya. Jadi itu ya. Ada speedometer, nih ada total, trip A, trip B, average trip A, terus voltmeter total dan segala macam. Terus di bawahnya juga ada fuel average konsumsi bahan bakar yang real time. Terus ada jam kayak gitu. Persis sama, pencetannya juga sama, reset juga di sini. Persis sama gitu loh teman-teman sekalian. Kan kita bisa lihat di sini. Sekarang kita lihat lagi ini ya. Stangnya kayak gini, di sini ada idling stop. Terus habis itu di sini ada starter. Sama di sana juga kita lihat di situ ya. Sama di situ ada idling stop di atas dan starter. Di sebelah kirinya untuk Vario 150 itu ada lampu jauh, lampu dekat, horn, klakson. Ini karena ini motor lama gitu ya, jadi ini udah copot. Sorry banget ya. Jadi ini tuh sama, jadi kayak gitu ya. Saklar pilih dari lampu sen. Nah gitu. Kita lihat lagi di Vario 160 itu sama, lampu jauh, lampu dekat, horn. Terus ada ini lampu saklar pilih gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini sama-sama ya, baik 160 maupun 150 itu menggunakan model yang
sudah keyless ya, atau smart key. Kita lihat di sini ya, smart key kayak begini. Sini ada pilihnya on, terus habis itu ada untuk seatnya juga di sini, dan di atasnya ini nggak ada gitu ya, untuk pembuka jok gitu ya, dan lain-lain. Kita bisa lihat lagi di 150 ini sama teman-teman sekalian, sama ya. Cuman masalahnya ya, untuk nyalain Vario 150 ini agak beda, nyalainnya di sini. Nah, jadi gitu. Ini matiin juga di sini. Sementara kalau untuk Vario 160 ini mirip kayak ADV atau PCX 160 gitu ya. Jadi ini yang dipencet gitu ya. Ini matiin, ini hidupin. Jadi ini yang dipencet ya. Bedanya di situ antara Vario 160 dan versi 150. Nah, sekarang kita ngomongin bagasi di daerah handlebar ya. Kalau di Vario 150 ya, kita bisa lihat ada dua bagasi, kiri dan kanan. Yang kiri itu kecil ya, kecil dengan kedalaman itu kalau kita ukur ya, itu sekitar hanya 5 cm kedalaman. Kalau yang ini tuh, yang kedua itu kedalamannya itu bisa sampai 7 ya, 7 sampai 10 ya, 7 sampai 10 cm ya, dan tidak ada tutupnya. Terus ada hook di sebelah sini gitu loh teman-teman sekalian ya. Sementara di Vario 160 nih ya, kita lihat di sini ya. Yang pertama tuh di sebelah sini ya, sebelah kiri. Yang sebelah kiri yang nggak ada tutupnya itu udah cukup dalam teman-teman sekalian ya. Ini itu dalamnya itu kalau di sana itu 5 cm, di sini itu bisa sampai 14 cm. 14 cm kalau yang dalam sini. Gitu loh teman-teman sekalian ya. Sementara yang di bagian sebelah kiri, nah ini ada tutupnya ya, yang nggak ada kuncinya tapi tutupnya hanya tekan-tekan gini doang, dibuka tutup, dan ini dalam banget gitu. Dalam abis. Itu bisa sampai 25 cm dalamnya. Terus habis itu di dalamnya ada nih colokan buat ngecas teman-teman sekalian tuh ya, USB ya. Ya, kalau bisa dinyalain ini. Nah, gitu. Nah, ada colokan USB di dalam tuh. Gitu nih kalau di fokusin gitu. Nah, ini colokan buat USB. Jadi, teman-teman sekalian yang kabelnya USB tuh langsung colokin. Jadi nggak perlu lagi pakai adapter-adapteran. Dan ini ditutup teman-teman sekalian ya. Pakai tutup karet kayak gini. Kalau lagi nggak butuh bisa colok sini, terus masukin HP di sini ya, dalam, karena dia tuh dalamnya sekitar 25 cm, saya pikir hampir seluruh ponsel bisa masuk ke sini gitu ya. Tapi itu kalau biar aman tutup. Tapi jangan lupa kalau ditinggalin diambil lagi handphone-nya, kalau nggak bisa hilang gitu ya. Nah, kayak gitu loh teman-teman sekalian untuk versi bagian belakang dari handlebar dan juga kompartemen bagasinya di sini. Saya mau ngajakin teman-teman sekalian sekarang adalah melihat lebih dalam atau lebih detail lagi mengenai handlebarnya. Ini penting banget. Kenapa? Karena menurut saya ini tuh penting diketahui. Kenapa? Karena ini akan menunjukkan apakah antara Vario 160 dengan Vario 150 ini ada perbedaan riding ergonominya. Jadi gaya berkendaranya berbeda apa enggak gitu ya. Kita bisa lihat secara umum stangnya itu gripnya sama ya. Udah bilang seperti itu. Dia hanya end barnya aja. Kalau misalkan di Vario 160 ini terbuat dari plastik ya. Malah plastik, sementara di di Vario 150 malah sudah dari babet ya, dari aluminium kayak gitu. Cuman ininya sama teman-teman sekalian, ini udah lama aja ya. Ininya sama, pola dari gripnya. Saya mau ukur sekarang panjangnya ya. Panjangnya dari ujung setang ya, dari ujung setang ke ujung setangnya ya, yang karetnya ya. Itu teman-teman sekalian kalau di Vario 160 itu 62 cm ya. Teman-teman bisa lihat ya, panjangnya itu ya. 62 cm ya. Sementara kita lihat di sini ya, Vario 150 ya, ini versi standar masih ya teman-teman sekalian. Ini sama ya, 62 cm. Jadi pada dasarnya handlebarnya itu baplangnya itu sama gitu loh teman-teman sekalian. Nah, tapi apa yang beda? Nih, kita bisa lihat ya. Di Vario 160 ini kan roda depannya kan udah menapak ke tanah ya, ke bawah. Kita akan lihat berapa tingginya sekarang. Kita bisa lihat sini ya. Tingginya pada saat ini ada 102 ya. Kalau kita lihat ukur dari ujung axle ya. Nih ya, kalau teman-teman bisa lihat ya ke bawah. Ngukurnya gimana paling enak. Ini kalau dari bawah dulu ya. Dari bawah itu 102 cm. Sementara kalau kita ukur panjangnya dari sini sampai ke as ya. Sampai ke as ya, asnya itu sini. Itu tingginya itu 90 cm. Ya, panjangnya 90 cm teman-teman sekalian. Nah, sekarang kita coba bandingkan dengan Vario 150 dengan kondisi sama, masih di standar 100 teman-teman sekalian ya. Tadi 102 ya. Ini 100 persis ya di asnya.
Di asnya kita lihat di sini 100 ya. Ya, sementara ini tadi ya kita lihat 160 itu. Ya teman-teman sekalian, di asnya tuh 103 ya. 103. Jadi secara umum tingginya aja udah lebih tinggi, 3 cm nih ya. Terus habis itu kalau kita lihat lagi ngukur dari sini ke asnya. Ya, nih teman-teman sekalian bisa lihat di sini itu sekitar 80 berapa nih? 87. Kalau tadi 90 ya. Jadi memang secara umum ya, setang dari Vario 160 itu lebih tinggi ya, lebih tinggi 3 cm kalau dari bawah bila dibandingkan dengan Vario 160. Dan ini menurut saya akan membuat riding ergonomi jadi lebih berbeda teman-teman sekalian. Artinya pada saat kita naik Vario 160 itu dia lebih naik, lebih tinggi. Dan ini posisi duduknya menurut saya jauh lebih natural ya kalau untuk skuter kalau menurut saya. Sementara kalau kita naik Vario 150 itu memang terasa dia itu handlebarnya jauh lebih rendah, dan ini tuh rasanya sedikit lebih racing sih ya, lebih racing karena dia lebih turun gitu kalau menurut saya. Dan ini tuh menjadi beberapa kali pertanyaan dan beberapa masukan sih memang untuk astronom motor, kenapa di Vario 150 ini terasa banget bahwa handlebarnya itu lebih racing ya, sementara pengguna dari Vario 150 ini nggak hanya penyuka speed lover kayak gitu ya, penyuka atau pencinta kecepatan ya, namun kadang-kadang dipakai untuk bapak-bapak, ibu-ibu, semua kalangan tuh pakai motor ini. Dan dia tuh kalau agak turun tuh agak racing, dan itu tuh banyak sedikit mengganggu gitu ya. Dan di 160 ini sepertinya AHM mendengar ya input-input tersebut dan mengejawantahkannya dengan cara menaikkan handlebarnya sekitar 3 cm aja. Cuman udah mulai terasa teman-teman sekalian ya. Nah, itu baru satu dari segi ergonominya yaitu handlebar. Sekarang kita ukur variabel kedua dari ergonominya yaitu jok ya. Kita bisa lihat di sini ya, joknya panjangnya panjang, kalau saya buat begini itu panjangnya itu 82 cm ya. Sementara Vario 150 ini 79. 80 lah, 80. Artinya joknya aja untuk Vario 160 ini lebih panjang ya daripada Vario 150. Kita lihat lagi lebarnya. Sekarang ya, saya coba perkira-kira kayak gini. Itu lebar di daerah pengendara, jok pengendara itu sekitar 32 cm. Sementara di Vario 150 ini 31. Jadi Vario 160 itu lebih lebar untuk bagian pengendaranya. Sementara untuk bagian boncengan, pembonceng itu 26 panjangnya ya. Terus habis itu dia itu panjang sininya untuk daerah yang terlebar itu kita lihat di sini area terlebar ya, area ininya aja ya. Terlebar itu 26 sampai 23. 23 di sini juga 26 ya. Sementara di Vario 150 nih kita lihat ya. Ya, dia itu secara umum dia lebih nukik. Ya, lebih nukik ke bawah. Lebih nukik bila dibandingkan dengan 160. Panjangnya panjang 29 bahkan ya, 29, tapi lebarnya sini itu 25 ya, 25 sampai 20 sama 23 24 juga. Cuman dia lebih panjang dan lebih nukik bila dibandingkan dengan kontur jok dari Vario 160. Dan kalau kita lihat kontur jok Vario 160 sedikit lebih, kalau saya bilangnya lebih serius ya. Kenapa? Joknya tuh nggak hanya satu jok gede gitu terus dilipat atau disarungkan ke joknya, ke busanya, tapi dia ada sedikit kayak variasi, kayak misalkan di bagian depan ya ada jahitan, terus di bagian belakang juga ada sedikit jahitan. Dan ini tidak ada di Vario 150. Vario 150 asli satu gebrekan kulit jok langsung aja menjadikan menjadi cover atau penutup dari busa joknya. Dan itu sepertinya kita bisa lihat ya. Kalau dari kampukannya ya kita lihat ya. Ini udah lama sih ya, cuman ya segini lah ya, segini saya ingat-ingat segitu ya. Kalau untuk Vario 160 ya pada dasarnya sih mirip ya, kampukan dan kekerasannya tuh ya mirip-mirip gitu ya. Sementara kalau kita lihat di sini jok untuk pengendaranya tadi saya lupa, dari sini sampai ke daerah ujung itu bisa sampai 41 cm, sementara untuk Vario 150 itu cuman sampai ujung ya itu 37
Wah, cukup jauh ya. Artinya Vario 160 memberikan banyak perbedaan di sini. Nah, sekarang kita lihat lagi. Ini joknya. Joknya udah beda kayak begini. Ini membedakan nanti tuh feel pada saat riding. Artinya kalau menurut saya dengan jok yang lebih panjang itu jadi jauh lebih banyak apa namanya? Variasi ya, mau duduk depan, mau duduk belakang, agak mundur segala macam, dan orang dengan variasi panjang kaki jadi lebih banyak pilihan. Bisa lebih sini. Kalau menurut saya kalau yang kakinya cuma 75 kayak saya hanya di depan. Kalau yang kakinya 90 bisa duduk lebih belakang kayak gitulah dan segala macamnya. Sekarang kita bisa lihat lagi variasi ketiga, apa namanya, variabel ketiga, yaitu ini teman-teman sekalian ya. Nah, tempatnya. Kita bisa lihat di sini. Untuk lebarnya itu ya antara 42 ya, 42 sampai paling lebar ini 46 ya, 42 46, yaitu dengan jarak ini nih teman-teman sekalian, di jaraknya tuh sekitar 16 ya. Ya, 42 46 16. Kalau kita bandingkan dengan Vario 150 ya. Ini tuh 40 sampai 42. Jadi artinya secara umum Vario 160 lebih lebar. Sementara untuk daerah ininya tuh ya, dek rata yang paling ujungnya sini itu sekitar 14 juga sama. Jadi jarak ininya sama gitu ya teman-teman sekalian. Dan kalau kita lihat lagi ya, artinya bagian bawah deknya lebih lebar ya. Sementara ini tuh ya, jarak antara ujung ini ke sini tuh itu 20 cm teman-teman sekalian. 20 cm ya. Jarak antara daerah terluar dari glove box sampai ke sini tuh 20 cm. Sementara kalau kita bandingkan dengan Vario 160 nih ya. Vario 160 jarak terluarnya itu bukan ini. Yang ini kita pakai yang ini aja. Ya, ini tuh kalau kita ambil ya, jaraknya itu sama teman-teman sekalian, 20 cm juga, 20 cm juga. Cuman dia di daerah bawahnya itu ini dalam. Ya, dalam. Dan itu bisa jauh teman-teman sekalian ke sini. Itu bisa sampai 30 cm. Sementara kalau di Vario 150 ini beda. Bawahnya itu tidak dalam. Ya, bagian bawahnya. Dia tuh rata dari atas sampai bawah. Jadi sama-sama tetap 20. Sementara Vario 160 itu agak sedikit masuk ke dalam. Jadi ini Vario 160 ya, kalau kita lihat di sini secara umum sih memberikan volume daerah bawah ini jauh lebih lebar dengan berbagai perbedaan. Tapi saya nggak tahu nih, kayaknya dua-duanya agak susah untuk masukin galon ya. Jadi karena memang kayak gini sama. Nah, teman-teman sekalian akan lihat bagaimana perbedaan riding positionnya langsung ya. Ini saya naruh ini dulu, taruh di sini ya. Pakai Vario 150 ya. Kita bisa lihat di sini ya. Teman-teman saya lihat nih ya, dengan kaki 75 ya, 75. Ini posisi duduknya begini ya. Ini masih dengan standar tengah ya, teman-teman sekalian, atau mungkin standarnya kita giniin. Teman-teman bisa lihat di sini. Posisi handlebarnya memang terasa lebih rendah, teman-teman sekalian. Ini kalau kita lurusin masuk ke deket ya, ke daerah pinggang ya. Nah, jadi kalau teman-teman sekalian bisa lihat dari samping lurus ya. Dari samping lurus, coba dari samping lurus deh, dari sebelah sana deh. Nah, gitu lurus, turunan dikit, lebih turun. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, jadi segitiganya tuh ya. Handlebar, posisi duduk, kaki. Ya kayak gitu. Dengan nih segini teman-teman sekalian ya. Jarak ya. Jarak antara ini dengan dengkul. Untuk saya yang kakinya 75 cm. Nih posisi duduknya gini. Dan kalau menurut saya sih memang front end-nya tuh lebih nukik. Lebih nukik. Kalau nggak tahu kenapa memang Vario 150 yang generasi yang sebelum Vario 160 itu memang memiliki front end tuh lebih nukik, dan menurut saya sih lebih racing gitu ya. No wonder beberapa konsumen perempuan tuh kadang-kadang agak sedikit komplain gitu ya. Kenapa motor ini tuh berasa banget, balap banget, racing banget. Sementara mereka biasanya apalagi kalau yang udah ibu-ibu gitu ya, dan ini tuh nggak pengen merasa yang terlalu intimidatif ya riding position yang Vario 150 ini ya. Nah, sekarang kita bedakan dengan Vario 160 teman-teman sekalian ya. Ini Vario 160 langsung aja dengan posisi diri udah kayak gini ya. Nih teman-teman sekalian bisa lihat ya, posisi ininya itu kalau saya lurusin tuh ya di pinggang. Kalau tadi tuh di sini, ini di pinggang, naik sekitar 3 cm. Dan ini tuh walaupun naiknya cuma 3 cm, namun ini tuh menurut saya sih cukup efisien dan cukup signifikan membuat riding position dari Vario 160 ini berbeda teman-teman sekalian ya. Berbeda banget bila dibandingkan dengan Vario 150 ya. Nah, ini saya turunin sama seperti Vario 150 tadi. Nah, nih teman-teman sekalian, posisinya beda. Jadi memang
front endnya nggak terasa kayak menukik banget kalau menurut saya, Vario 160 ini. Dan ini tuh menurut saya sih riding positionnya jauh lebih natural, jauh lebih bagaimana Vario ketika pertama kali hadir tahun 2006, terus habis itu masuk ke yang FI gitu ya, yang 110 masih, terus habis itu yang belum FI tapi udah masuk 125 yang FI dan segala macam tuh. Kayak di situ tuh ada tuh teman-teman sekalian, di situ ada kayak itu tuh bisa lihat deh. Nah itu juga Vario 125 tuh yang kayak gitu tuh, generasi keberapa tuh ya, generasi ketiga ya kalau nggak salah, apa keempat, generasi keempat tuh ya. Nah balik lagi ke sini, itu belum yang LED. Ini tuh riding positionnya bener-bener menghadirkan riding position yang bener-bener natural dari Vario. Inilah sebenarnya riding position atau segitiga ergonomi dari Vario. Berhasil dikembalikan oleh Astra Honda Motor, oleh Honda pada umumnya, dari Vario 150 yang menurut saya front end-nya lebih nukik ke depan teman-teman sekalian ya, untuk Vario 150. Banyak komplain di Vario 150 itu karena memang riding position-nya lebih nukik. Sementara ini, kalau saya sih ngeliatnya ini lebih natural banget. Lebih natural, lebih berasa Vario. Memang gede, lebih gede, tapi dia lebih berasa Vario banget gitu loh untuk daerah sini. Teman-teman sekalian bisa lihat lagi di sini ya, tadi ini segini, terus posisi riding positionnya juga kayak gini ya. Sementara ini tuh kalau menurut saya jauh lebih lega sih ya. Mungkin hanya 1 cm, 2 cm ya mengenai daerah dekat dengkul ya. Sementara untuk bagasi daerah sininya tuh jauh banget lega banget di sininya. Gitu loh teman-teman sekalian. Untuk daerah di bawah daerah dekat dengkul ini. Dan untuk kakinya ya mirip-mirip lah, walaupun memang sedikit lebih lebar ya, jadi sedikit lebih lebar ke arah samping kayak gitu untuk segitiga ergonomi dari Vario 160. Nah tadi kita udah bicarain mengenai posisi kaki ya di ridernya. Untuk posisi kaki di pembonceng itu nih, kalau untuk Vario 160 dia menggunakan kayak babet kayak gitu, didesain nggak pakai tatakan, jadi bener-bener gini, terus agak sedikit ada kayak sedikit kasar-kasar di sini gitu ya. Ini sih boleh dibilang tidak terlalu jauh berbeda bila dibandingkan dengan Vario 150. Kita bisa lihat di sini Vario 150 sama ya desainnya ya, walaupun udah lama. Dia menggunakan kayak aluminium juga kayak gitu. Bisa dilipat juga sama, terus ada kunciannya juga dan tidak ada tatakannya juga. Jadi pada dasarnya sama banget teman-teman sekalian. Nah, sekarang saya mau ngasih tahu teman-teman sekalian perbedaan dari bagasinya. Nih, ya, Vario 150. Saya isi ya. Di sini di bagian belakang ada fuel tank dengan ada kayak ceruk kayak gini. Ini tuh kalau misalkan kelebihan dia tuh akan sini terus masuk buang keluar. Sistem pengunciannya gini, combine itu ada tulisan-tulisannya segala macam, dan ini nih teman-teman sekalian ya. Masuk helm full face dengan ada kayak lekukannya di sini ya. Ini tuh bisa dibuka, bisa kelihatan mesinnya gitu ya. Nanti kita bicarain mengenai mesin. Sementara untuk bagian atasnya ini kan lebih sempit. Dia ada kayak legukannya kayak gini dan membuat daerah rider itu sedikit lebih tipis ya, Oleh karena itu Honda tidak memberikan busa yang terlalu lembut. Kalau terlalu lembut karena ini tipis itu tuh gampang melepas gitu loh teman-teman sekalian. Ini tuh dibuat kayak lebih tebal, lebih agak sedikit keras gitu. Dan mereka larinya ke suspensinya lebih lembut. Sementara kita bisa lihat dari sini tuh agak leguk kayak gini, dan ini tuh untuk daerah atas dari helm ya. Terus ini kita bisa lihat sini ada tempat buat kunci-kunci dan segala macam ya. Nah, kita lihat lagi untuk Vario 160 ya. Nah, ini dia nih. Jadi pada dasarnya sama ya, kayak gini, terus ada kayak legukannya. Kalau di situ dibikinnya agak sedikit segi, kalau di sini untuk Vario 160 itu dibuat kotak, dibuat bulat. Sorry, bukan kotak, bulat ya. Sama kayak begini. Nah, di sini dikasih kayak ginian, teman-teman. Saya cek di situ. Di situ nih kalau kita lihat sini ya, Vario 150 itu dibuat cover sampingnya itu panjang gitu ya, kayak apa ya, ini kayak gini ya, dibuat kayak tanggulnya tuh sepanjang ini. Sementara kalau Vario 150 tuh tanggulnya pendek banget, segini nih, cuma 2 mili 3 mili doang. Sementara di bagian belakang tuh agak panjang. Dan itu maksudnya mungkin supaya menghindari kayak maling gitu atau gimana gitu, orang yang tidak memiliki rencana yang nggak baik gitu ya dari belakang gitu, sehingga ini ditutup kayak gitu ya. Sementara bagasinya nih ya kayak gini teman-teman sekalian, juga masuk helm ya. Terus habis itu ada kayak di sini teman-teman sekalian ya. Di sini tuh ada kayak lubang intip ya, untuk ini bisa dibuka. Ini coolant ya, bisa ngisi coolant atau pendingin dari motor ini kan apa namanya, liquid cooled ya. Sementara di sini ada kayak tempat-tempat gitu. Di sini kita bisa lihat lagi. Sininya sedikit lebih lebar ya. Terus habis itu sama ada lekukan juga, terus ada kayak cover sampingnya.
Sini juga karena dia tuh nggak banyak. Nah ini dia aslinya, joknya ya medium lah gitu ya. Ini juga strategis banget pemilihan ini. Kenapa? Karena dia tuh butuh agar tidak melepas. Di area ke belakang juga kelihatan teman-teman sekalian ya, bila dibandingkan dengan Vario 150 ya, ini lebih kecil, dia tuh benar-benar menyegitiga banget. Sementara kalau Vario 160 itu masih agak sedikit lebar ke sini, terus baru menyegitiganya di ujung. Sistemnya sih sama, sistemnya sama semua ya, antara Vario 160 dan Vario 150. Kalau di sini teman-teman sekalian, saya nggak tahu ya di mana ya posisi untuk air radiatornya, cuman nggak di sini teman-teman sekalian ya. Posisi air radiatornya nggak di sini. Kita tutup dulu ya. Nah, kita bisa lihat di sini juga ya, posisi dari grip belakangnya itu terbuat dari babet ya, kuat gitu ya. Nempel di sini, saya nggak tahu ini bentuknya kayak apa, mesti dibuka ininya dulu. Tapi perkiraan saya ada 2 baut di sini dan 1 baut di bagian belakang. Posisi bentuknya kayak gini teman-teman sekalian. Di sini ada kayak lekukan kayak gini. Kita bandingkan dengan Vario 150 ya. Vario 150 ininya kelihatan teman-teman sekalian bautnya. Jadi gampang kalau mau diganti-ganti. Tinggal baut 1, 2, 3 ya. Terus dilepas. Sementara kalau untuk Vario 160 kita mesti buka cover ini dulu nih. Buka cover ini, which is sebenarnya gampang. Ini kuncinya cuma kunci-kunci ditusuk-tusuk gini doang. Terus copot. Mungkin di sini ada baut 1 atau 2, saya nggak tahu. Gitu ya. Posisinya bentuknya modelnya sama ya, kita bisa lihat di sini ya. Bentuknya sama, bautnya juga sama modelnya bentuknya. Ya di sini ada kayak lekukannya juga gitu loh teman-teman sekalian untuk daerah bagasinya. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Next kita akan lihat lagi ya mengenai bagian belakangnya. Nah, sekarang kita lihat bagian belakangnya teman-teman sekalian ya. Lampu belakangnya tuh kayak gini, ngelancip kayak gitu, terus habis itu LED ya. Kalau kita jalanin tuh bentuknya kayak gini LED-nya ya. Terus ada kayak berapa lampu nih ya, ada di sini ada 6, di sini ada 6, jadi ada 12 titik lampu LED gitu ya, yang ini lampu. Nah kayak gitu teman-teman sekalian ya, jadi benar-benar kelihatan titik-titik dari lampunya kayak gitu ya teman-teman sekalian. Terus tengahnya ada kayak segitiga. Sementara lampu sennya dia menggunakan LED ya, sama seperti yang dipakai di CBR, terus habis itu di ADV dengan spakbor belakang yang menggantung ya. Di sini ada kayak besi ya, jadi ini besinya nyambung ke frame. Terus ada kayak flap guardnya di sini. Di sini ada lampu penerang ya di bagian bawah. Ini lampu penerang dari plat nomor, jadi plat nomornya diterangi sama ini. Terus ada mata kucing untuk keselamatan kayak gitulah teman-teman sekalian. Dan kita bandingkan dengan Vario 160 sekarang. Nah jadi seperti ini teman-teman sekalian ya. Jadi lampunya kayak gini ya. Secara umum masih sama, dia melancip begitu. Cuman dia lampunya itu bagian atas itu nggak langsung ketemu di atas. Kalau di sini kan ketemu teman-teman sekalian ya, ketemu dengan atasnya ya, ketemu atasnya langsung dengan bagian atas dari bodi ya. Sementara kalau kita lihat di Vario 160 dia tuh nggak di kayak gini, jadi agak sedikit turun. Terus habis itu kita bisa lihat juga mana nih ya, kayak gini nyala udah ya. Lampunya itu nggak gitu kelihatan ya, cuman ini sama sih titik-titiknya, mungkin ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi sekitar hitungan saya sih ada 10 titik gitu ya. Lampu dekat, lampu jauhnya kayak gini teman-teman sekalian. Modelnya sama ya, desain dari spakbor belakangnya menggantung gitu ya. Dengan kalau saya lihat sih nggak terlalu banyak beda ya. Nih ya teman-teman sekalian ya. Nih ininya juga sama nih. Terus ada flap guardnya juga, lampu sennya sama, mata kucingnya sama. Lampu ininya juga sama, teman-teman bisa lihat ya dari jauh. Sekarang dua-duanya langsung kita lihat nih ya, dua-duanya kita lihat secara umum sih mirip, hanya ada perbedaan di stop lampnya aja gitu ya. Bahkan ininya tuh mirip-mirip teman-teman sekalian ya, mungkin sama ya, mungkin ya secara umum ya. Spakbor belakangnya juga sama gitu ya. Kita bisa lihat di sini lagi langsung ke bawah, ini spakbornya beda. Ini tuh lebih cita rasanya kayak PCX banget gitu ya. Sementara terus abis itu ada cover plastik. Sementara kalau untuk ini itu tuh rasa-rasa dari knalpotnya itu CBR, malah CBR banget dia tuh hadir kayak heksagonal kayak gini di sebelah sini gitu ya. Sementara kalau tadi 160 itu PCX banget, di sini tuh CBR banget. Nah gitu loh teman-teman sekalian. Vario 150 seperti teman-teman sekalian kenal udah lama, dia menggunakan mesin 149 cc 1 silinder berpendingin cairan. Mereka bilangnya nama mesin ESP, Enhanced Smart Power gitu ya. Liquid cooled apalagi ya, SOHC ya, menggunakan 2 valve
gitu, menggunakan 2 valve. Kita bisa lihat di sini dimensinya tuh segini ya teman-teman sekalian. Ini udah lama dimensi dari box filter udaranya segini, terus bentuk ininya juga begini gitu loh. Bentuk ininya ya. Dia menggunakan 2 valve. Sementara mesin dari Vario 160 ini tuh mesin yang bener-bener completely new. Ya, dia menggunakan mesin, kalau itu kan 149 cc, ini tuh 156. Jadi 149, 156 itu bedanya sekitar 7 cc ya. 7 cc lebih, mungkin hampir 8 cc gitu ya. Terus habis itu mesinnya sama, 1 silinder berpendingin cairan, enhanced smart power, tapi ada plusnya. Di sini ada plus. Enhanced Smart Power Plus, yaitu ESP Plus. Kita bisa lihat di sini covernya juga beda banget gitu ya. Sementara di sini tuh ada lubangnya, sementara kalau di sana enggak. Lubang itu langsung di sini, lubang untuk masuk udaranya. Ini box filter udaranya jauh lebih gede, volumenya jauh lebih gede gitu ya. Sementara teman-teman bisa lihat di sini ini tuh cover dari CVT-nya juga sedikit dibuat beda. Kalau menurut saya sih secara desain ini jauh lebih elegan untuk desain cover CVT dari Vario 160. Mesinnya sekarang ya teman-teman sekalian ya. Selain dari kubikasinya yang berbeda, dia itu juga beda teman-teman sekalian. Dibilang ESP Plus 160 cc atau 156, berapa cc gitu ya. Terus dia menggunakan 4 valve. 4 valve ya, bener 4 valve, 2 valve in dan 2 valve X. Kalau tadi Vario 150 hanya menggunakan 2 valve, 1 valve in dan 1 valve X. Di sini ada 2 teman-teman sekalian. Jadi itu memaksimalkan boleh dibilang campuran bahan bakar dengan udara yang bisa disemprotkan ke dalam ruang bakar. Tujuannya selain karena memang kubikasinya udah besar, terus habis itu asupan juga lebih besar, dia juga ditambah lagi dengan ECU yang berbeda dan segala macam, dia menghasilkan power yang juga lebih besar di crankshaftnya gitu lah teman-teman sekalian. Perbedaannya tadi teman-teman bisa lihat di sini ya, perbedaannya persis berapa HP antara Vario 160 dengan Vario 150. Jadi dari mesin sendiri, ini tuh mesinnya tuh turunan dari PCX, pasti PCX 160. Banyak perbedaan memang, kayak di ECU-nya beda, terus habis itu dan macam-macamnya beda. Namun pada dasarnya dia itu common part dengan mesinnya dari PCX dan juga mungkin nanti ADV ya, ADV 160 dan segala macam, nah kita nggak tahu. Cuman ini adalah mesin yang terbaru, ESP Plus gitu lah teman-teman sekalian. Selain dari mesin yang baru, jadi Vario 160 ini juga menggunakan frame atau sasis yang benar-benar berbeda banget bila dibandingkan dengan generasi Vario sebelumnya. Dia itu menggunakan jenis sasis barunya dari varian-varian Honda yang mulai diturunkan dari Honda Genio, yaitu ESAF, Enhanced Smart Architecture Frame, kalau nggak salah kayak gitu ya. Jadi frame arsitektur, frame yang udah enhanced atau udah lebih bagus lah katanya, udah lebih ya enhanced artinya apa ya, nggak tahu deh, teman-teman sekalian ngerti deh, kayak gitulah. Jadi seperti itu teman-teman sekalian ya. Jadi sasisnya baru, mesinnya baru, mesinnya itu ditaruh di sasis baru. Sementara kalau di sasis di mesin yang baru itu tuh model attachmentnya atau mountingnya sama teman-teman sekalian. Jadi itu digantung di frame, jadi sama kayak kayak Honda Grand, Honda Astrea series itu digantung semua ya. Sementara kalau di ini ya, kalau teman-teman sekalian lihat di sini, dia tuh teman-teman sekalian bisa lihat di sini ya, Vario 150 ya, dia tuh nggak digantung, tapi dia tuh ada disambung di bagian depan ya. Nah, disambung bagian depan, terus habis itu di atasnya juga ada di sini, jadi dia nggak full digantung ya teman-teman sekalian, di bagian bawahnya ada. Sementara kalau kita lihat ya di sini di Vario 160 tuh nggak ada ya, di sininya nggak ada yang digantung, jadi tuh nggak ada di bagian depan sininya. Nah, jadi seperti itu loh. Nah, sekarang kita ngomongin ban ya. Kalau kita lihat Vario 150 nih, Vario yang lama nih ya, Vario 150 ini ukurannya berapa ya, cubles ukurannya ada nih 25 ya, 25 teman-teman sekalian. Kalau sana berarti depannya 215 berarti ya, 25 ya, 25. Di sini masih pakai ukuran 100. Ini pakai Aspira Premio ya, Strito ya. Sementara untuk Vario 150 ini lebar dari velgnya ini 3,5 teman-teman sekalian ya. Jadi 1 inci lebih lebar bila dibandingkan dengan Vario 150 dengan ban sudah berukuran 120 ya, naik 2 ya. Kalau yang di Vario 150 kan 100, kalau ini udah 120. Tapi sama-sama menggunakan velg 14 inci gitu ya, dengan desain yang agak sedikit beda. Dia tuh Y shape ya, atau berbentuk huruf Y kayak gitu. Sementara
Vario 150 tuh modelnya palang dibuat double-double kayak gitu. Nah itu di frame. Nah di frame, di ban ya, di ban dan di roda. Kita bisa lihat lagi di versi tertingginya dari Vario 150, ini kotor banget ya. Dia itu remnya masih menggunakan tromol teman-teman sekalian ya, rem tromol nih. Teman-teman sekalian masih bisa rem tromol sementara. Nah di sini kelihatan kalau untuk di Vario 160 yang versi tertinggi, yang versi ABS, dia sudah menggunakan rem cakram. Nih ya kalipernya, master remnya tadi ada di tangan kiri, dia sudah cakram. Ini cakramnya di sini, dan di sini tuh nggak ada speed sensornya ya. Dia nempel langsung di ini teman-teman sekalian ya, di bagian velgnya ya, bagian velgnya dia langsung nempel ya. Sementara kita bisa lihat di sini nih, ini tuh dibuat lurus teman-teman sekalian ya, apa namanya, bracket dari untuk pemegang kaliper dan juga pemegang dari knalpot, dibuat lurus dari sini, dari mounting engine-nya, dari frame, dari mounting ke frame, dibuat lurus teman-teman sekalian bisa lihat. Sementara kalau kita bandingkan dengan Vario 150, ini yang bikin beda teman-teman sekalian. Nih ya, di sini nih, dari mounting ke frame ya, ini tuh agak meliuk dulu ke bagian dalam. Ya, perkiraan saya karena di sini tuh nggak ada bagian dari cakramnya ya, cakramnya di bagian sini, sehingga dia harus meliuk ke bagian lebih dalam gitu ya. Jadi pada dasarnya bracket swing arm sebelah kanannya tuh antara Vario 160 dan Vario 150 itu berbeda begitu loh teman-teman sekalian. Nah jadi seperti itu loh untuk bagian bannya. Jadi pada dasarnya saya sudah menceritakan teman-teman sekalian, pada dasarnya Vario 160 ini memang benar-benar dibuat lebih gede, lebih lebar gitu ya. Lebih lebar, lebih baik, lebih kencang gitu ya. Dengan kalau menurut saya secara umum sisi fungsionalitasnya lebih bagus ya. Walaupun memang secara harga ini lebih mahal, lebih tinggi bila dibandingkan dengan Vario 150. Namun sekarang nggak bisa dibandingkan, kenapa? Karena Vario 150 udah nggak ada, digantikan langsung oleh Vario 160 ini. Kalau teman-teman sekalian masih mau beli Vario model jenis kayak gini, teman-teman bisa beli Vario 125 sekarang ini. Tapi saya nggak janji berapa bulan ke depan bisa aja 125-nya akan diganti modelnya kayak gini juga. Nah jadi seperti itu loh teman-teman sekalian. Dan nggak hanya membuat lebih besar, lebih kencang gitu ya, terus habis itu lebih stylish dan segala macam. Honda itu membuat, kalau menurut saya membuat Vario 160 ini lebih bercita rasa ya, atau boleh dibilang lebih mengembalikan karakter riding dari Vario sebenarnya. Jadi menurut saya AHM kembali menghadirkan cita rasa riding position ya, terutama ya ke Vario yang naturalnya Vario gitu ya, yang posisi duduknya sedikit lebih elegan, nggak seperti kayak Vario 150 yang menurut saya sedikit lebih racing karena dia lebih turun 3 cm handlebar turun, itu terasa banget teman-teman sekalian. Itu merubah riding position banget untuk bagian handlebar. Sementara di Vario 160 AHM seperti mengembalikan lagi gitu ya. Saya bisa ngomong kayak gini kenapa? Karena saya merupakan salah satu konsumen di generasi pertamanya Vario. Waktu itu saya beli Vario sekitar Desember 2006. Waktu itu masih ada permasalahan recall angkor pin, kalau pin angkor apa kayak gimana kayak gitu. Itu saya lihat. Terus habis itu saya beli Vario lagi ya di Vario 125 pertama gitu ya. Terus habis itu beli Vario yang ini. Dan kelihatan memang perjalanan dari Vario itu sedikit berubah di Vario ini, di riding positionnya. Sementara di tempat lainnya nggak terlalu banyak. Dan di Vario 160 ini riding position atau ergonominya kembali dibalikin lagi ke natural dari Vario. Itu aja teman-teman sekalian yang bisa saya informasikan kepada teman-teman sekalian, perbedaan antara Vario 150 dan Vario 160. Udah kupas tuntas banget dan mudah-mudahan cukup memberikan gambaran pada teman-teman sekalian mengenai apa yang diupdate. Ya, secara umum memang kelihatan Vario ini jauh lebih gede gitu ya. Karena mungkin market itu meminta, Astra Honda Motor atau Honda pada umumnya meminta agar Vario ini dibuat lebih besar karena memang kompetitornya juga gede-gede sekarang ya, kayak misalkan Aerox 155 dan segala macam itu lebih gede dan memang arahnya mungkin ke sana. Itu aja, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sampai berjumpa di review dan vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.